Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah menarik di zaman Rasulullah, yaitu tangan-tangan paling beruntung yang pernah dicium Rasulullah. Ketika Rasulullah mencium tangan para sahabat, dapat kita ambil hikmah betapa Allah sangat mencintai kerja keras. Mencium tangan merupakan salah satu wujud mahabbah atau kecintaan dan penghormatan kepada seseorang. Ketika anak mencium tangan orang tuanya, atau saat murid mencium tangan guru atau kiainya, tentu itu hal lumrah, karena di sana ada kecintaan dan penghormatan atas jasa-jasa, keilmuan, dan kesalehan mereka. Bagaimana jika tangan kita dicium oleh kekasih Allah, manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW? Tentu tak bisa dibayangkan betapa bahagianya hati kita. Sungguh beruntung orang yang tangannya dicium oleh Rasulullah. Mereka yang dicium oleh Rasulullah bukan karena harta, tahta, ataupun kedudukan, tetapi mereka adalah sahabat-sahabat yang dikenal bekerja keras dalam hidup mereka. Inilah salah satu hikmah betapa Islam mencintai kerja keras. Inilah sahabat yang tangannya dicium oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari dan bersalaman, beliau merasakan telapak tangan Sa'ad yang kasar dan kering. Rasulullah bertanya, apa sebabnya? Sa'ad menjawab, saya membajak tanah untuk keluarga, ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Mu'az dan berkata, inilah tangan yang tak akan disentuh api neraka. Sa'ad bin Mu'az al-Ansari memang tidak begitu dikenal. Namanya tidak sepopuler Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya yang dermawan. Juga tak setenar Salman al-Farisi, ahli strategi perang dari Persia. Tetapi nama Sa'ad dikenang sebagai sahabat pemilik tangan kasar yang dicium oleh Rasulullah. Beliau memeluk Islam pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, Sa'ad bin Mu'az wafat di usia 37 tahun karena luka parah saat perang Khandak tahun 5 Hijriah. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Nabi. Dalam riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, kematian beliau membuat ars bergetar. Yang kedua, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang kedua yang tangannya pernah dicium Rasulullah adalah Mu'az bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah pernah merasakan tangan sahabat Mu'az bin Jabal begitu kasar dan tebal ketika bersalaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'az, dan ia menjawab bahwa tangannya kasar karena ia gunakan untuk bekerja keras mencari nafkah. Tangan yang kasar dan keras itu kemudian dicium oleh Rasulullah dan bersabda, kedua tangan ini tidak akan disentuh api neraka. Mu'az bin Jabal adalah sahabat Nabi dari kaum Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah sejak pertama kali. Selain pekerja keras, Mu'az terkenal sebagai cendekiawan
karena menguasai ilmu fikih dan paling mengerti mana yang halal dan yang haram. Ketiga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya juga kasar dan keras. Dengan penuh cinta, Rasulullah mencium tangan putrinya tersebut. Nabi mencium tangan mulia itu karena beliau bekerja keras, menggiling gandum di rumahnya, menyiapkan makanan bagi kedua putranya dan sang suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluh mengerjakan pekerjaan rumah meskipun tangannya melepuh. Lihatlah betapa Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Rasulullah mencium tangan sahabat sebagai penghargaan atas kerja keras mereka, bukan karena ibadah ritual mereka. Riwayat-riwayat di atas menggambarkan betapa Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Orang yang bekerja dapat dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Seperti sabda beliau, siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang di waktu sorenya merasa kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapatkan ampunan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Seperti halnya saat yang hitam dan melepuh tangannya karena bekerja, maka tatkala seseorang merasa kelelahan bekerja akan dibalas oleh Allah dengan ampunannya. Saat itu juga dikategorikan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Semoga Allah melimpahkan taufiknya agar kita termasuk pekerja keras dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Demikianlah cerita inspirasi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.